Shalom, puji Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dalam teks Yunani, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dalam teks Yunani, kairete garte kariti. Artinya bersukacita karena anugerahnya. Jadi orang percaya harus bersukacita. Dan memperoleh kekuatan dengan mengingat akan apa? Akan kasih karunia Allah, anugerah Allah, dan dekatnya Tuhan, serta janji-janjinya. Nah saudara, ada dua bentuk present aktif imperatif. Bicara present kala kini, aktif itu kerja aktif, yang selalu bertindak, imperatif itu perintah. Dari istilah bersukacita dalam ayat ini. Jadi bentuk present aktif imperatif. Istilah ini dapat diterjemahkan sebagai suatu perpisahan. Tapi dalam konteks ini harus diterjemahkan sebagai bersukacita. Ini adalah tema utama dalam surat Filipi. Jadi kalau kita melihat tekanan apa yang disampaikan oleh Paulus dalam surat Filipi, yaitu bersukacita. Di awal-awal kita belajar, saya sudah katakan tema surat Filipi adalah bersukacita. Unik ya, Paulus sedang di penjara, justru dia membawa pesan supaya kita bersukacita. Beliau pun bersukacita. Mari kita perhatikan beberapa kali istilah semua dan setiap yang digunakan dalam ayat 4-13 seperti dalam Filipi pasal 1 ayat 1-8. Sukacita tidak boleh dikaitkan dengan keadaan. Jadi dalam situasi apapun kita diminta untuk bersukacita. Bagaimanapun keadaan kita tetap bersukacita. Luar biasa. Lalu dikatakan sukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Penambahan kata senantiasa ini menunjukkan bahwa yang ada dalam pikiran Paulus itu adalah artinya yang lebih dalam, yaitu bersukacitalah. Nah, mengapa kita harus bersukacita? Tadi dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Karena kita ada di dalam Tuhan. Status di dalam Tuhan yang menjadi sumber orang Kristen memiliki sukacita dan damai sejahtera. Sukacita Kristen itu berasal dari Tuhan. Orang Kristen dapat diperintahkan untuk bersukacita. Sebab sumber sukacita kita bukan bergantung kepada sikon atau situasi kondisi. Tetapi karena kita ada di dalam Tuhan. Dikatakan tadi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Menggunakan keterangan waktu kala kini bentuk present tense. Jadi terjemahan harafiahnya akan berupa, teruslah bersukacita di dalam Tuhan selalu. Terus menerus. Saya bisa membayangkan pembicaraan ini, saudara. Bersukacitalah bahkan ketika kita di penjara, ketika kita dianiaya. Sebagaimana engkau sekarang alami sesuatu, diminta bersukacitalah. Iya, bersukacitalah. Bahkan ketika disiksa, ketika dilecehkan, ketika kita menderita, ketika kita mengalami kerugian, kita mengalami kemiskinan, mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, kita diminta untuk bersukacita. Iya. Sebagaimana keadaan kita sekarang, kita diminta bersukacita. Mungkin Paulus telah mengantisipasi keberatan seperti itu. Dan itulah sebabnya ia mengulangi peringatan itu. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah, ayat 4b. Dan kata lain, bersukacitalah apapun yang terjadi. Iya, saudara, tetap bersukacitalah meski hidup yang kita hadapi begitu berat. Ini alasan pertama, kita diminta bersukacita karena kita ada di dalam Tuhan. Besok saya lanjutkan alasan kedua dan ketiga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.